Ikhwan dan akhwat fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama, pada pagi hari berbahagia ini mari kita panjatkan untayan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, dan atas apa yang kita minta Allah kabulkan dan Allah berikan. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan kami berikan kepada kalian apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini, majlis mudzakarah, majlis untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dengan bertambahnya ilmu insyaallah bertambahnya amal, bertambahnya amal insyaallah akan bertambah iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas kita pada pagi hari ini sebagai amal yang saleh dan dicatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar jasa beliau dalam membimbing hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan kegelapan menuju cahaya Islam, cahaya yang terang benderang, dan menuju kepada keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita akan membaca dan membahas tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi ibadah, sebelum masuk kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah dilihat dari sisi bahasa adalah az-zullu, merendahkan diri. Wal khudu'u lahu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai kecintaan kepada Allah. Jadi ibadah adalah ketundukan kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai kecintaan kepada Allah. Itu ibadah. Dalam istilah syariah, ibadah adalah ghayatuz dzulli lillah, puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu
minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Semua bentuk aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah, baik dari perkataan ataupun perbuatan, zahirah wa batinah, baik dalam keadaan nampak atau tersembunyi, itu adalah ibadah. Jadi ibadah adalah semua bentuk aktivitas yang Allah ridha kepadanya, Allah mencintainya, baik aqwali wal af'al, perkataan atau perbuatan, zahirah wa batinah, baik yang nampak atau yang tersembunyi, itu adalah ibadah. Maka kita perlu tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kedekatannya kepada Allah, ya, yang perlu kita fahami dan perlu kita ketahui. Kita buka dengan hadis. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bishr bin Mu'adz qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad ibn Ilaqah an al-Mughirah bin Syu'bah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamah faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala afala akunu 'abdan syakura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau bercerita, shalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hatta intafakhat qadamah, hatta tawarramat qadamahu. Beliau salat sampai terluka, ya, mata kaki beliau. Tawarrama, bengkak. Disebabkan min tulil qiyam, karena lamanya berdiri beliau dalam salat, ya. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat beliau membaca Al-Baqarah sampai An-Nisa. Berapa juz kira-kira? Juz raka'ah wahidah. Ya, dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, raka'ah wahidah. Satu rakaat. Min tulil qiyam. Ini sifat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta tawarramat. Itu yang menjadikan kaki beliau bengkak, terluka. Ada nggak kira-kira kaki kita yang bengkak karena sholat? Ya bengkak karena main bola. Keseleo ya. Masya Allah. Min tulil qiyam. Atau taruhlah kalau Ramadan 11 rakaat 1 juz. 11 rakaat. 11 rakaat qiraah fi Ramadan, malam Ramadan bersama imam 1 juz. 11 rakaat. Rasulullah 1 rakaat Al-Baqarah 2,5 juz, Imran, An-Nisa, ya, beliau baca 6 juz, raka'ah wahidah, 1 rakaat.
Ya. Dan di antara sahabat-sahabat beliau, wa kana Utsman yahtimul Quran fi laila wahidah. Utsman ibn Affan menghatamkan Al-Quran di malam harinya fi salati, di dalam salatnya. Jadi ba'da Isya qiyamul lail, menjelang subuh khatam 30 juz. Jadi 1 juz boleh jadi dibaca 7 menit. 1 juz. Ya, kalau hafalannya lancar, dia baca 1 juz 7-10 menit. Ya. Jadi memang perlu dilatih, ya. Kita berusaha berikhtiar. Satu sisi, lastu bi khairikum, saya bukan orang yang terbaik di antara panjenengan. Kita sama berusaha, ya. Bagaimana Ustaz kalau tidak hafal? Boleh dengan membaca, ya. Boleh dengan membaca. Ini disebutkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Faqila lahu, dikatakan kepada beliau, ya, karena sahabat sangat perhatian juga kepada beliau, sebagaimana Rasul perhatian kepada para sahabatnya. Atatakallafu hadza ya Rasulullah, apakah Anda membebani diri Anda sedemikian rupa? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa Anda berbuat demikian? Sedangkan Allah ampunkan dosa-dosa Anda, ma taqaddama, apa yang akan datang, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang telah berlalu tidak ada. Jadi Rasulullah tidak punya dosa. Para sahabat mengatakan, kenapa Anda membebani diri Anda sedemikian rupa ya Rasulullah, sedangkan Anda adalah kekasih Allah. Allah ampunkan dosa Anda yang akan datang atau yang telah lalu. Dan Anda adalah kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjawab, afala akunu abdan syakura. Wahai sahabatku, tidakkah boleh, ya, kemudian aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam riwayat beliau, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Wa fi riwayah qala wa inni la astaghfirullaha fil yawm 100 marrah. Beliau dalam satu hari beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Dalam riwayat tidak kurang dari 70 marrah, 70 kali satu hari. Kita berapa kali dalam satu hari? Ya. Belum dijamin surganya atau neraka. Ya. Kita belum tahu dosa kita diampunkan oleh Allah atau tidak. Ya. Taruhlah kalau kita istighfar dalam 5 waktu salat, 1 waktu salat 3 kali. 5 waktu salat dalam satu hari kita istighfar 15 kali. Ya. Surganya belum tentu, diampunkan dosanya kita tidak tahu, istighfarnya kita 15 kali. Rasulullah 100 marrah, 100 kali. Ya. Jadi kalau dipikir, tentunya istighfar kita harus lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakada, ya. Kemudian Rasul katakan, tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Afal akuna abdan syakura. Ya. Maka pengampunan dosa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatun minallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Jadi ampunan Allah al-mutaqaddam wal mutaakhir.
ni'matun minallah. Ada seorang sahabat, Abu Darda, mengatakan, seandainya saya mengetahui salat 2 rakaat yang saya lakukan diterima oleh Allah, bagiku itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Kalau saya tahu dan saya melihat 2 rakaat yang saya lakukan, yang saya kerjakan diterima oleh Allah, bagiku lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Namun kita tidak pernah tahu apakah salat yang kita lakukan diterima oleh Allah atau sebaliknya. Ya. Kalaupun kita tahu, sahabat mengatakan, bagiku itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Maka di sini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yakunu bil qalb. Ya, jadi ini penting. Dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur. Maka bersyukur meliputi yakunu bil qalbi i'tirafan bin ni'mah. Ya, makna syukur di sini adalah dari hati. Yang pertama, i'tirafan bin ni'mah. Bersyukur di dalam hati, mengakui nikmat Allah. Bersyukur di hati, i'tirafan ni'matullah, mengetahui nikmat Allah. Wa bil lisani thana'an 'alal mun'im wa hamdan lahu. Yang kedua, thana, ya, bil lisan, memuji dengan lisan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Yang ketiga, bil jawarih, dengan anggota badan. Bis salah, ya, bis sadaqah, dengan salat, dengan sedekah, dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Dan ini bil jawarih. Maka syukur meliputi 3 hal. Meyakini dia di dalam hati nikmat Allah, sana'an bil lisan, memuji dengan lisan, kemudian melakukan dengan anggota badan, bil jawarih. Maka di sini ada 2 maqam disebutkan, maqamul ubudiyah wa maqamus syukr. Ya, ada 2 maqam. Yang pertama maqam ibadah dan maqam syukur kepada Allah. Ibadah adalah bentuk syukur kepada Allah. Maka Allah berfirman, bagaimana Allah berkata tentang keluarga Daud alaihi salam, dengan sedemikian banyak yang Allah berikan nikmat kepada Daud alaihi salam, kepada Sulaiman alaihi salam. Apa kata Allah? I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. I'malu, beramalah wahai keluarga Daud, i'malu ala Dawud syukra, sebagai bentuk syukurmu kepadaku, sebagai bentuk syukurmu kepada Allah. Wa qalilun, sedikit di antara hambaku yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada mereka. Maka syukur dengan salat, ya, syukur dengan dakwah ilallah, berdakwah menyuruh manusia ke jalan Allah. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang mampu kita perbuat dalam kebaikan, kita perbuat. Sekecil apapun kebaikan itu, walaupun dalam pandangan manusia dia amal yang tidak besar. Ya. Maka bagaimana Allah dalam syariat ini membuka banyak pintu amal kebaikan. Yang kita pun tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil, dan kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan yang dalam pandangan manusia kecil dan mungkin nilainya tidak tinggi. Misal ada kisah, ada jenazah seorang kiai yang sudah dikuburkan lebih daripada 20 tahun. Ya. Karena proses-proses perbaikan jalan, sampai kemudian kubur seseorang ini harus dipindahkan. Qaddarullah ma syaa fa'al. Begitu digali, kain kafannya masih bagus, jasadnya masih berbentuk manusia, bukan tulang belulang. Ya, orang yang menggali pun terperanjat kaget dan bertanya kepada keluarganya, apa amal bapak dulu waktu hidup? Keluarganya bercerita, beliau hanya seorang guru ngaji yang dulu kalau habis maghrib datang ke surau dengan membawa lampu. Ya, zaman dulu bawa obor yang diajar anak-anak kecil di surau-surau. Ya, kita bayangkan zaman dahulu, ya, masjid tidak seindah ini, musola tidak seindah kita bayangkan. Di surau, ya, identik dengan kayu, dengan gedek. Ya, dia panggil anak-anak kecil diajarkan Quranul Karim. Ya, kalau sekarang guru-guru TPA, guru-guru ngajar Iqra, ya, mungkin dalam pandangan seseorang kalau ngajar Iqra, ya, dengan sabarnya dia telaten. Maka ada satu ungkapan, wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Berapa banyak amal yang kecil dia menjadi besar dalam pandangan Allah dengan niat yang tulus karena Allah. Wa kam min kabirin, berapa banyak amal yang besar dalam pandangan umat, dalam pandangan manusia, dia kecil dalam pandangan Allah, bahkan tidak ada nilainya karena tidak ada ketulusan di dalam niat. Diniatkan amal besar karena Allah, karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu dalam satu hadis ada 3 golongan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ahlul ilm, ulama, ahlul Quran. Kedudukan di dunia, masya Allah, ahlul Quran, alim, ahlul ilm, ulama. Yang kedua para syuhada, orang yang gugur syahid di jalan Allah. Yang ketiga orang yang ahli sedekah, orang yang dermawan. Ketiga amal ini amal yang tinggi dalam pandangan Allah. Namun ketiganya menjadi tidak ada nilainya karena ketiga-tiganya salah dalam berniat, bukan karena Allah tapi karena mencari popularitas, syuhrah, keridhaan manusia. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kenapa
Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa demikian? Maka dikatakan karena beliau memiliki keimanan yang sempurna. Wa atqan nas, ya, hamba Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Wa a'dhamuhum ibadah, beliau memiliki sifat keagungan dalam ibadah. Wa huwa imamus syakirin, imamnya orang-orang yang syukur, ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalkan boleh tidak kalau misalkan kita salat sampai kaki kita bengkak, saya ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin kita dapati kalau manusia biasa ada malal, ada kebosanan, ya. Ada samah, ada rasa, ya, stagnan dalam amal, futur. Jadi futur itu adalah malas setelah dulunya rajin. Maka tidak dipungkiri jamaah, dalam amal ada fatrah, ada jeda, ya. Kadang al-iman yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif, yazid tambah, yanqus kurang. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Tambah dengan ketaatan, kurang dengan kemaksiatan. Kadang kita ibadah rajin, kadang malas. Ini manusia, ya. Selain para nabi dan rasul. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qalat kana yaqul, adalah Rasulullah juga bersabda, khudhu minal amali ma tutiqun. Beramalah kalian ma tutiqun, dengan yang kalian mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, ya. Di zaman Nabi dahulu ada 3 orang yang berdebat membangga-banggakan amalnya. Satu orang tampil mengatakan, ana usalli wala arkud, saya akan terus salat, saya tidak akan pernah tidur. Saya ingin menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang baik. Yang satu lagi mengatakan, ana asum wala uftiru, saya akan terus puasa dan saya tidak akan pernah berbuka. Saya akan puasa sepanjang hari dan saya tidak akan pernah membatalkannya. Orang ketiga mengatakan, wa ana la atazawwajun nisa, dan saya tidak akan pernah menikah dengan wanita karena menikah menyebabkan saya jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul datang dan mengatakan, antumul ladzi, kalian yang mengatakan ini dan itu, ini dan itu. Dan Rasul bersabda, wallah inni la akhsyakum ilallah, saya adalah hamba yang paling takut kepada Allah dari kalian, dan saya adalah hamba Allah yang paling bertakwa kepada kalian. Walakinni usalli wa arkud, saya salat, saya juga istirahat tidur. Ana asum wa uftiru, saya puasa, saya juga berbuka. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya, siapa yang membenci sunnahku maka mereka bukan dari golonganku. Khudhu minal amali ma tutiqun, beramalah ma tutiqun, dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan memberikan pahala kepada orang yang beramal, hatta tamallu, sampai kalian yang bosan dalam beribadah. Ya. Sekuat apa kita ibadah, Allah beri pahala, Allah berikan kebaikan. Kenapa ahli salat hidupnya tidak kaya? Kan sering ditanyakan,
Justru kita dapati kadang orang yang nggak sholat hidupnya masya Allah bergelimang harta, nggak sholat. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salat tidak menjadikan seseorang kaya. Salat tidak menjadikan seorang kaya, tapi menjadikan seseorang bahagia. Khusyuk, hadirnya kekhusyuan. Banyak orang memandang kekayaan itu adalah kebahagiaan. Tidak. Berapa banyak orang kaya tidak bahagia hidupnya. Maka Rasul bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan dijadikan oleh Allah kesenangan hatiku adalah salat. Semua yang datang dari syariat ketenangan. Misal sedekah, kebaikan dan ketenangan. Kenapa? Syariat Allah. Mungkin seorang tatkala mendermakan hartanya, ada perasaan bahagia dalam hatinya. Bisa memberikan sesuatu kebahagiaan. Kenapa? Nazala minal haq, datang dari sisi Allah. Semua yang datang selain daripada Allah kebinasaan. Ada sedekah, ada riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah tumbuh suburkan sedekah. Di saat orang sedekah bahagia hatinya. Di saat orang bermuamalah dengan riba, bersalah hatinya. Karena hati diciptakan sesuai dengan fitrah. Hati tidak bisa dibohongi dan didustai. Maka Rasul mengatakan, kesalahan dan dosa itu adalah mahaka fi nafsika. Sesuatu yang menjadi ganjalan di hatimu, itu dosa. Itu kesalahan. Ya. Dan hati itu diciptakan fitrah. Suci. Bolehlah orang menampakkan zahirnya dia bisa berdusta, tapi hatinya tidak bisa berdusta. Salat, ketenangan dan kebahagiaan. Di saat Anda salat menghadap Allah, begitu selesai salat Anda tenang. Kenapa? Alhamdulillah tertunaikan kewajiban. Ya. Kalau kita sudah terbiasa salat tepat waktu, kok mundur setengah jam, ada perasaan bersalah, gusar ya. Anda pergi kemana lah safar, sudah tiba waktu salat Anda belum salat, ada perasaan gusar, tidak tenang. Kenapa? Belum menunaikan kewajiban. Begitu Anda salat, tenang ya. Anda bisa makan santai ya, Anda bisa berjalan, kemudian berkendaraan dengan tenang. Kenapa? Anda sudah menunaikan kewajiban salat. Ya. Baca Al-Quran, ketenangan jiwa. Mungkin ada perasaan Anda bersalah. Ya Allah, dalam 1 bulan ini saya tidak megang Quran. Megang saja tidak, apalagi membaca. Ya Allah, saya sebulan tidak baca Quran sama sekali. Ya Allah, saya sebulan tidak pernah pegang Quran sama sekali. Ada perasaan bersalah. Begitu Anda buka Al-Quran, ada perasaan bahagia, ada perasaan senang. Kenapa? Nazala minal haq. Karena membaca Al-Quran adalah kebaikan dan kebahagiaan. Ya. Maka salat, tilawah, membangun hubungan kepada Allah tidak menjadikan orang kaya. Kita bertakwa, ketakwaan tidak menjadikan orang kaya. Tapi semua kebaikan, ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Ya. Maka ada seorang ulama salaf mengatakan, di saat beliau safar dalam satu perjalanan, bekal menipis, bekal mau habis dalam perjalanan safar. Beliau tidak punya air minum.
Sampai dalam perjalanan dia melihat ada mata air yang mengalir, ya, ada sumber air. Beliau turun dan mengambil air dengan kedua telapak tangannya dan meminumnya atas nama Allah. Dan beliau berkata, "Lau alimatil muluk wa abna'il muluk." Seandainya para raja, para penguasa dan anak raja ataupun anak penguasa mengetahui kebahagiaan hati kami karena iman, la jaladuna bisuyuf, mereka akan mengambil paksa kebahagiaan di hati kami dengan pedang-pedang mereka dan kekuatan-kekuatan mereka. Di mana letak kebahagiaan? Dalam hati, jemaah. Ya. Kalau mereka tahu kebahagiaan hati kami, akan mereka rampas. Ya. Kalau kebahagiaan ini bisa diwujudkan barang, benda yang nampak oleh mata, maka orang akan menukarkan semua isi dunianya dengan kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu adalah kuncinya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hidupnya nikmat. Maka ini penting, ya. Dan ini bekal dalam hidup jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita ini hidup kalau tidak ada pondasi yang kuat terkait dengan pemahaman kita kepada Islam, berat. Ya. Apalagi anak-anak kita. Maka ada satu ungkapan, didiklah anakmu karena mereka akan mendapati zaman yang tidak sama dengan zaman kalian. Ya. Hal yang dihadapi oleh anak kita lebih berat daripada zaman kita dulu. Ya. Zaman kita dulu belum ada apa-apa, ya. Mungkin panjenengan yang usia 55 tahun, 50, 45, 40 nggak seperti sekarang, ya. Mungkin kalau Anda melihat lebih indah zaman panjenengan dulu daripada anak sekarang. Kalau flashback ke belakang, kadang bisa lihat YouTube permainan anak tahun 1980, ya. Seakan-akan Anda ingin dibalikkan kembali di permainan pada tahun 1980, 85, 90. Ya, bagaimana anak bermain, ya, bersosial dengan temannya. Sekarang anak lebih individualis, ya, menyendiri di kamar berjam-jam tidak keluar, enjoy, asik dengan gadgetnya. Ya. Justru kita mungkin lebih senang anak bermain daripada main gadget. Ya. Kadang kalau saya punya anak laki-laki, "Abi, saya mau mancing ikan cana di sawah. Ayo beli mancing." Oh, seneng 2 jam daripada dia bawa apa? Rebutan sama bapaknya apa? HP. Rebutan sama umumnya HP gitu. Abi main bola, pas main bola. Abi hujan-hujan, udan-udan oleh. Ya. Kadang orang tua sekarang protektif. Umi mau hujan-hujan, oh cok mau loro, ya loro tenanan. Zaman kita hujan-hujan sak karepmu, dolen nang sawas nang kali sak karepmu. Ngapunten lho, bisa Jawa metu, Jawa Malangan, Jawa Timur, ya. Zaman, maka Anda lihat, ya, orang zaman dahulu dengan anak sekarang mentalnya lebih hebat, survive-nya lebih bagus daripada anak sekarang. Anak sekarang digetak sedikit sudah takut, ya. Orang dulu kendel-kendel, tarung-tarung zaman dulu anak kecil, tawuran-tawuran. Nah, sekarang digetak atau nangis. Ya. Apalagi hidup ini panjang, kalau nggak punya bekal pondasi agama yang kuat, sudah. Ya. Nah, kita bermajelis ini kan dalam rangka untuk supaya dapat ilmu yang manfaat. Kita sama-sama, ya. Saya juga beristifadah, mengambil manfaat. Saya belajar, panjenengan belajar.
Ya, kita sama-sama belajar ilmu. Harapannya akan banyak mengetahui keutamaan-keutamaan amal. Ya, kalau banyak keutamaan amal, maka kita akan beramal, tambah iman. Insya Allah tambah iman akan jadi orang yang baik. Dia mengerti apa tujuan hidup. Dia mengerti bagaimana menyikapi dunia ini. Kalau tidak, wassalam. Selesai. Ya. Baik. Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam menjelaskan hadis di atas tadi, ya. Jadi boleh-boleh saja orang beribadah dengan tulul qiyam, ya. Selamat, kemudian tidak membawanya kepada kebosanan, kemudian selesai amalnya. Ya. Terlalu semangat, sholatnya semalam sekian juz, subuh ini kawanan. Nah, misalkan ya. Karena terlalu semangat muncul kebosanan dalam amal. Akhirnya apa? Amalnya menurun. Justru amal yang dicintai oleh Allah adalah ad-dawamuhu wa in qalla. Amal yang sedikit namun berkesinambungan. Terus istiqamah. Berarti lawannya amal yang disukai oleh Allah adalah amal yang besar dalam hitungan waktu selesai. Ya. Sholat jamaah, masya Allah, seminggu gak pernah masbuk. Hari bosan. Saulan gak nang masjid. Ini gak disukai sama Allah. Ya, makanya amalipun Kanjeng Nabi disifati apa? Dimah. Dimatan. Amal Kanjeng Nabi itu dimah. Beliau kalau beramal selalu diistiqomahi. Ya, amalnya. Ya, kita sama-sama berusaha, ikhtiar ya. Jadi amal yang tidak disukai adalah yang menghasilkan malal karena besarnya amal. Ya. Jadi kenapa Nabi bisa demikian? Karena keadaan beliau, ya, akmalul ahwal, keadaan yang ya sempurna. Beliau seorang nabi, seorang rasul, gitu ya. Namun satu sisi yang lain beliau juga manusia, ya. Beliau jihad juga terluka dalam jihad, dalam perang Uhud, ya. Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Bagaimana terluka kaki beliau? Itu semua daripada pengorbanan, perjuangan di dalam mengarungi kehidupan ini, ya. Tidak ada ceritanya dulu para nabi tidak berkorban, tidak berikhtiar, tidak berusaha. Ya, jangan sampai terkena syubhat. Lah ngopo belo-belo agama Allah, sing ngurus Gusti Allah. Awake dhewe lha salah melapo ndonga tok ae. Ya. Nah, kalau syubhatnya seperti itu, kenapa dulu Rasul ya berjihad sampai sekian kali? Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, para sahabat diintimidasi, diusir, hijrah ke Habasyah 2 kali. Sampai puncaknya ke Makkah, dari Makkah menuju Madinah, meninggalkan kerabatnya. Berapa banyak sahabat yang meninggal bukan di tempat lahirnya. Ya. Hidup ini perjuangan dan pengorbanan. Ya. Benar kemenangan dari sisi Allah, tapi Allah melihat, ya, siapa yang mau, yang benar imannya, yang jujur imannya, dan siapa yang dusta. Maka dalam Islam ada istilah sunnatut tadawul. Sunnah dipergilirkan sejarah ini dalam kehidupan manusia sampai hari kiamat. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Apa hikmahnya? Liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar nyata jelas di hadapan Allah siapa orang yang benar imannya, dan Allah akan memilih siapa di antara hamba yang berhak menjadi syuhada.
Ya. Nah, jadi waju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Rasulullah dalam hadis lengkapnya adalah hubbiba ilayya, dijadikan indah kepadaku 3 hal yang dulu pernah saya sampaikan. Yang pertama, an-nisa, wanita. Yang kedua, at-thayyib, minyak wangi. Yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesenangan hatiku berada dalam salatku. Jadi insya Allah orang kalau habis salat senang. Jadi kalau orang habis salat susah, ini masalah salatnya. Mari salat kok malah susah. Ada enggak kira-kira orang habis salat susah? Susah, padahal belum salat. Habis salat susah ya. Nah, kapan enggak susahnya ini? Justru habis salat orang malah bahagia, tenang. Habis salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah, kenapa? Susah gue. Urip abot iki, padahal mari habis salat. Ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi apa ya? Bagaimana gambaran kehidupan yang menarik ini hidupnya orang beriman sebenarnya. Ya. Hidup yang paling bagus, yang paling indah itu gambaran hidupnya orang beriman. Gak ada lagi kehidupan yang tidak dihadapi oleh orang beriman. Gak ada. Mengherankan perkara orang beriman. Kalau diuji dia sabar, dan itu baik. Kalau diberi nikmat dia syukur, itu baik. Ya. Kalau kemerdekaan Imam Syafi'i dikatakan dalam syair beliau, in ashtu falan a'dimu qutan au khubzan. Kalau saya hidup, saya tidak akan pernah kurang makanan. Wa in mittu, kalau saya meninggal, saya tidak akan kekurangan kuburan. Selama kita hidup, dijamin kehidupannya oleh Allah, rezekinya diberikan oleh Allah. Kalau meninggal ada tempatnya. Ya, jadi kehidupan orang beriman ini mengalir saja. Ya, istilahnya mengalir kayak air gitu. Jadi pondasi utama hidup ini ibadah. Selebihnya adalah tambahan, jemaah. Ya, kita nyari duit ini tambahan. Ya, kita punya aktivitas lain ini idhofiyah, tambahan. Yang utama apa? Salat. Yang utama apa? Tilawatul Quran. Yang utama apa? Sedekah. Yang utama ini aturan syariat. Jangan sampai yang tambahan ini mengalahkan yang pondasi, mengalahkan yang asasi. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita fokus pada yang asasi, yang tambahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah bil lail. Aku bertanya kepada Sayyidatu Aisyah, bagaimana salat lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahajudipun Kanjeng Nabi pripun, gitu ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya. Jadi Aswad ini bertanya kepada Aisyah. Saya bertanya kepada Aisyah, istri beliau, tentang salatnya Rasulullah. Faqalat, Aisyah bercerita mengkhabarkan kana yanamu awwalal lail thumma yaqum. Beliau tidur di awal malam. Jadi dimulainya waktu malam saat ghurub, ya, terbenamnya matahari. Jadi masuk waktu maghrib ini, waktu ghurub ini sudah masuk malam. Yang dimaksudkan bukan itu, ya. Tidur ba'da maghrib ini makruh, nggak boleh. Makruh ya, bukan haram. Awal malam yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah
ma ba'da salatil isya, setelah salat isya. Ya, karena tidur sebelumnya makruh. Wa yakrahu samar ba'da. Apa itu as-samar? Al-kalam ba'da isya. Ya. Jadi tidur setelah maghrib ini makruh. Ngobrol ba'da isya ini makruh. Kecuali sesuatu yang syar'i. Ya. Jadi Kanjeng Nabi nggak suka ngobrol-ngobrol kalau pada isya. Kalau nggak ada yang penting langsung tidur. Kalau kita agak susah katanya. Apa dia gak ngobrol gak asik ya. Kecuali hal-hal yang urusannya apa udzur syar'i. Rapat takmir masjid oh boleh ya, pada isya sih rapat sih gitu ya. Rapat pondok pesantren, rapat bisnis, manfaat boleh ya. Mungkin yang bukannya mungkin yang makruh ini ngobrol-ngobrol gak manfaat. Kalau dengan ngopi boleh ngobrol perkara iman. Nah itu boleh ya. Anda ngopi dengan bahas apa bisnis masjid, boleh. Sampai jam 12 tidak apa-apa. Yang penting jangan lupakan witirnya. Jadi tidur ba'da maghrib makruh, ngobrol-ngobrol ba'da isya makruh. Nah biar tidak makruh, Anda harus bicara ngobrol yang manfaat. Walaupun ono dopo sih kan kasar gitu apa sih. Walaupun kadang ada ngobrolnya, tapi disisipi yang manfaat, gitu ya. Mas yo ngobrol ngalor ngidul, disisipi yang manfaat. Yo ngobrol, piye ya caranya awake dhewe bisa mengumpulkan anak-anak muda ke masjid. Ada manfaatnya ya. Iso nutup ngobrol yang nggak manfaat. Ya. Kalau nggak ada yang manfaat, ba'da isya langsung tidur. Ya, wa yaqumu awwalal lail. Ya, beliau tidur di awal malam. Fa idza kana minas sahar autara. Nah, begitu tiba waktu sahur, beliau witir. Autara. Thumma ata firasyah. Terus beliau tidur lagi. Fa idza kana lahu hajatun alama bi ahli. Ya. Kalau kemudian beliau punya hajat, beliau ata ahlahu, beliau datangi istri-istrinya, dibangunkan. Fa idza sami'al adzan wathaba. Masya Allah ya. Begitu mendengar adzan wathaba. Jadi wathaba ini bangunnya semangat. Wathaba itu bangun dengan melompat. Ya. Jadi diartikan di sini gambaran Kanjeng Nabi ini berarti tidurnya di awal malam ila muntasifil lail. Ya, kalau dalam hadis Amru Nabi menceritakan ahabbus shalah ilallah salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah puasanya Nabi Daud. Bagaimana tahajudnya Nabi Daud? Wa kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur sampai pertengahan malam. Jadi ba'da isya tidur, bangun kurang lebih jam 11.15 menit. Wa yaqumu thulutsahu. Beliau tahajud dari setengah 12 sampai jam 2. Wa yanamu sudusahu, tidur 1/6-nya. Habis jam 2 tidur sampai adzan subuh. Kalau mau praktek ya. Wah, lek ngoten mboten saged kula Pak Ustaz. Kula saged niku tileme jam 10, tangine jam kali. Langsung tahajud. Napa angsal ya boleh. Ya. Lah kula tileme jam 09.00 tangine subuh niku ya boleh, namun lebih utama jangan tinggalkan witir ya. Ya janganlah subuh bangunnya
bangunnya mungkin ya subuh kurang 15 menit. Lek misalnya wangel, ini kalau boten sakit subuh mesti masbuk. Berarti tahajudnya diawalkan boleh. Ba'da sholat isya qiyamul lail. Kalau ada pilihan ini enak wis turu langsung adzan subuh. Kenapa qiyamul lail wis diajukan? Kenapa? Khawatir saya nggak bisa bangun malam, misalnya gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting jangan lupakan witir. Ya, itu gambarannya ya. Jadi dibagi setengah. Ya, tidur pada isya langsung tidur, taruhlah sekarang ini isya udah mundur ya, jam 7.20-an. Gitu ya, berarti jam 8 tidur langsung bangun jam 12. Ya, dibagi setelah itu sulus sepertiganya jam 12 bangun sampai tahajud 2 jam. 2 jam lumayan. 2 jam lumayan ya. Habis itu tidur lagi ila firasyihi. Ya. Sampai adzan subuh. Ya. Dan Rasul juga sama. Rasul di sini dibagi yanamu awwalal lail tsumma yakum. Apabila sahur, mendekati sahur, beliau tahajud. Kalau sudah mendekati sahur, beliau tutup dengan witir. Ya. Jadi kalau sudah mendekati waktu sahur, beliau tutup dengan witir. Ya. Kemudian tsumma ata firasyah. Kemudian beliau mendatangi ata firasyahu. Ya, datang lagi ke kasurnya, beliau istirahat. Kalau beliau punya hajat, ya, ata bi ahli. Dia mendatangi istrinya. Nah, begitu fa idza sami'al adzan wa thabah. Jadi kalau sudah dengan adzan, qama binasyatin qawi. Jadi diartikan wathaba apa? Bangunnya semangat. Ya. Jadi kalau bangun subuh semangat, bergegas menyambut seruan Allah. Ya, tapi kalau bangunnya malas-malas apa boleh? Ya kadang ya mungkin ada kita di antara kita masih bangun sih kriap-kriap gitu ya. Nah, kalau beliau dalam satu riwayat wa idza sami'al adzan wa bihim aliyah, bangunnya semangat, punya semangat tinggi. Fa in kana junuban, kalau beliau junub afadha minal ma', beliau bersuci. Wa illa, kalau beliau tidak junub tawaddaa wa kharaja ila shalah. Ya, jadi kalau sebagai sahur, beliau kalau punya sedang junub, beliau mandi bersuci. Kalau beliau tidak junub, langsung wudu wa kharaja ila shalah, langsung pergi ke masjid. Ya, jadi itu pembagian qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa bilangan rokaatnya? Tafadhol, ya, nggak terbatas. Kalau Anda bisa sholat sekian banyak rokaat, ya boleh, gitu ya. Nanti disebutkan berapa jumlah rokaat sholat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz kula mampu mek 3 witir, monggo. Ustadz saya bisa 5 rokaat, 2 rokaat, 3 witir, boleh. Ustadz saya bisa 2, 4, 7 rokaat. 2 salam, 3 witir. Ahlan wa sahlan. Ya. Ustaz kula sak rakaat isone. Ahlan wa sahlan. Witir. Ganjil sak rakaat. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Khudhu minal amali ma tutiqun. Ya, jadi intinya kita bersama-sama berusaha menjadi orang baik, ya. Bersama-sama bisa bangun witir. Ya memang satu sisi kudu dipaksa, ya. Harus dipaksa. Beliau pernah tinggal di satu negara, itu di satu daerah, itu usianya rata-rata lebih dari 100 tahun. 100 tahun. Mereka meninggal bukan karena sakit, tapi karena tua.
Ya. Jadi beliau pelajari kehidupan di sana. Kalau sudah jam 2 nggak ada tidur. Ya, semuanya beraktivitas. Ada yang bersih-bersih kebun jam loro. Ada yang nyapu rumah, bersihkan rumah. Jadi jam 2 itu sudah nggak ada orang tidur, aktivitas orang rame. Orangnya sehat-sehat. Ya, pola makanannya diatur. Ya. Itu semuanya dari Islam. Semuanya Islam itu yang mengajarkan. Ya. Jadi insya Allah kalau orang itu bangun qiyamul lailnya rutin, dia sehat. Ya, kan ada terapi, ya. Ada dokter tahajud, dia bisa menerapi orang penyakit gula dengan tahajud. Turun gulanya. Ya. Nah, semua syariat Allah ini positif dan kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba yang istiqamah dalam amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus al-A'la ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Teman terbaik di surga adalah para nabi, orang-orang saleh, siddiqin dan para syuhada. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.